Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Ballagha 'anillahi risalatihi wa nasaha lahu fi bariyatihi. فجزى الله خير ما جزى به نبي عن أمته. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. إخوة الإيمان والأخوات والأمهات أعزكم الله وبارك فيكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, karunia-Nya, kemudahan darinya semata azza wa jal, dimudahkan pertemuan ini terlaksana. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, natasharraf biliqiyakum wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'a qailahu bima yaqulu wa yasma'. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan atas pemateri pertama kali, kemudian kita semua. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sesungguhnya dalam tujuan yang sama kita berkumpul di tempat yang mulia ini, nataqarrabu ila Allah jalla wa ala. Kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ini semua, ya. Apa yang diusulkan oleh al-ikhwah tentang pembahasan mencari teman-teman yang baik. Ikhwatal iman azzakumullah. Pertemanan orang-orang beriman tidak saja berorientasi dalam kehidupan dunia, ya. Tetapi jauh kita membangun pertemanan di sini untuk kemudian bertemu kembali di kehidupan akhirah. Orang-orang beriman berharap dia dapat syafaat dari teman-temannya. Orang beriman, ya, membangun relasi tak lebih kecuali untuk sama-sama membantu. Nah, at-ta'aruf al-muqtada lit-ta'awun ala al-birri wat taqwa. Dikatakan sana kita saling kenal, bahkan kita membangun perkenalan, persahabatan itu yang berkonsekuensi kepada ta'awun, al-birri wat taqwa. Kita tolong menolong, kita saling sokong, kita saling support, ya, untuk memurnikan, menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, maka inilah ciptaan kita di sini. Ini tabiat di antara tabiat-tabiat kita di sini dalam kehidupan ini. Kita makhluk bergerombol, kita makhluk bekerja sama, makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi, saling menasihati, saling mengingatkan. Hadhihi hiyal ukhuwah. Nah,
Itulah ukhuwah. Ya. Tidak diterima, tidak ada di dalam agama kita orang yang hidup sendiri. Kalau mencari surga, surganya sendiri. Dengan jalan, jalannya sendiri. Menepi dari jamaah. Nggak bisa itu. Walihada sumyal insanu insanan. Liannahu ya'nasu bighairihi. Juga karena itu kita ini makhluk kayak kita ini orang katakan kita insan. Kasih nama kita insan. Alasannya banyak. Di antaranya karena kita makhluk sosial. Ya'nas. Karena kita bergumul, bergaul, berakrab dengan yang lain, membangun hubungan, lalu kemudian saling tolong, menolong. Ya nasu bi ghairi. Nah, idan jamaah yang dirahmati Allah, berarti pertama kali bahkan kita berteman, kita berukhuwah, ya, itu kita cari jalan kedekatan kepada Allah dengan nataqarrabu ilallahi biha. Kita cari kedekatan di sisi Allah Jalla wa Ala dengannya. Kita berukhuwah, berteman, itu macam bagian daripada iman. Hadis Abi Hurairah yang antum sering dengarkan atau bahkan hafalkan. Kalian semua itu tidak akan pernah bisa masuk surga sampai kalian semua beriman. Wala yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dan kalian tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai karena Allah. Mau tidak saya tunjukkan kalian sesuatu yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Sussalama bainakum. Al-ukhuwah. Wadah di situ orang menjalankan ibadah besar yang bernama al-hubbu fillah, al-bughdu fillah, al-wala lillah, wal-bara lah. Itu semua dibalut di dalam wadah yang bernama al-ukhuwah. Dan di tempat lain, di situ dia. Wa innamad din hubbun wa bughdun. Kadzakal wala wal bara min kulli murtadi atau kama qala qailin. Dan itulah agama itu ya di situ, itulah hanya disitulah poros putaran-putaran agama. Dia cinta, dia benci, dia adalah wala, loyalitas, dukungan, dia adalah bara, berlepas diri dari setiap yang menyelisihi. Itulah agama. Jadi kita berukhuwah, ya. Justru kita mencari kedekatan kepada Allah dengan jalan al-ukhuwah ini. Dia tadi iman, dia tadi bahkan dia dalam hadis Abi Hurairah di antara tali temali iman yang terkokoh itu ada pada ukhuwah. Inna awthaqa 'ural imani al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Al-hadis sahih. Ya kan? Tali-tali iman yang terkokoh, yang terkuat itu adalah hubbu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Nah, dan itu terbalut semuanya di dalam al-ukhuwah. Nah, al-ukhuwah kita berukhuwah jamaah dirahmati Allah. Tadi dia juga dengannya kita bisa mencari kedekatan posisi tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Dengan ukhuwah, dengan mewujudkan cinta karena Allah di dalamnya. Semakin kuat kita mewujudkan cinta karena Allah dalam ukhuwah kita, maka semakin pula kita dekat kepada Allah Jalla wa'ala, terhormat di sisinya. Nah, hadits Anas bin Malik radhiyallahu an indal Bukhari dalam Adabul Mufrad disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, yaqulu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ma tahabbathnani fillahi subhanahu wa ta'ala illa kana afdaluhuma ashad hubban li sahibihi. Ashadduhuma hubban li sahibihi. Tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah, ya, kecuali nanti yang terafdal di sisi Allah, yang tertinggi kedudukannya di sisi Allah di antara yang dua itu
yang terhebat di dalam memberikan cinta karena Allahnya kepada saudaranya. Dan lihat bagaimana berukhuwah itu merupakan jalan-jalan ibadah yang besar. Dalam hadis yang berbeda, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi bersabda, khairul ashabi indallahi khairuhum li ashabihi. Nah, kalau ditakwilkan maknanya kepada hadis yang sebelumnya. Jadi di antara kita ini orang-orang yang saling bersahabat ini, yang terhebat di sisi Allah adalah yang paling bagus, yang paling kuat mewujudkan ukhuwah karena Allah, cinta karena Allah di tengah mereka kepada saudaranya. Yang paling kuat di antara mereka menegakkan mewujudkan cinta karena Allah, wala lillah di tengah persaudaraan ukhuwahnya, itu yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Idzan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pertama dan terutama dan itu di antara motivasi awal kita selalu membahas apa saja dalam aktivitas hari kita, apa yang kita lakukan, kita mencari titik temu, kita mencari makna bahwa dia merupakan ibadah. Lalu kemudian kita tunggangi dan mencari kedekatan kepada Allah Jalla wa'ala dengannya. Orang beriman, tidak ada yang lebih mementingkan urusannya kecuali beribadah kepada Allah. Tidak ada yang lebih penting untuk dia urus, untuk dia geluti, kepoin, kecuali itu ibadah kepada Allah. Kemudian dia geluti, dia fokus di situ, dia ikhlas, cari apa yang mahal di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian ikhwatal iman, hanya saja al-ukhuwah ini lahu adabuhu wa ahkamuhu. Dia ada etika-etikanya kan. Dia enggak sembarangan kita mau berteman saja, bangun ukhuwah saja. Ya. Di antara yang terbesar yang disebutkan oleh para ulama, kita memurnikan tadi at-tajarrud fil ukhuwah. Kita murnikan persahabatan ukhuwah kita itu karena Allah Azza wa Jalla. Ya, ini dalam singkat uraian, ya ini kita membersihkan dari segala tendensi dunia. Ya mungkin di awal perkara kita kenal fulan, si fulanah kenal temannya fulanah, gara-gara jasa duniawiyah. Dia yang membantunya masuk perusahaan, dia yang meluluskan sekolahnya, dia yang membantunya membayar hutang apa segala macam. Lahu dzalik. Ya. Tetapi berjalan kemudian dia terus membenahi. Masuk dalam mindset pandangannya ini ibadah, ini berukhuwah ini. Akhirnya dia tegakkan etika adab-adab berukhuwah. Di antaranya memurnikan persahabatan lillah karena Allah tabaraka wa taala, dan ini tidak akan diterima di sisi Allah azza wajalla sampai ditelanjangi ukhuwahnya itu dari segala tendensi-tendensi manfaat duniawiyah. Tapi karena Allah saja subhanahu wa taala. Tapi karena Allah saja, di jalan Allah taala saja, dalam ketaatan kepada Allah taala saja. Itu ukhuwah. Nah, ya. Adapun dalil banyak. Hadis yang sering kita dengarkan. Allah Jalla wa'ala menyamarkan malaikatnya. Menemui satu saudara, akhi, dia mau pergi ke kampung tertentu menuju saudaranya. Menziarahi saudaranya. Allah Ta'ala utus malaikat nyamar jadi manusia. Tak hadang di tengah jalannya. Fa'arsadallahu ala madrajatihi malakan. Faqala al-malaku ila aina fulan. Hei, hendak kemana kau hai fulan? Oh, saya mau ke saudara saya di sini. Di satu kampung ini. Kata dia. Emang kau punya apa? Hah? Kau punya oleh-oleh? Kau punya nikmat? Kau punya harta yang kamu berikan dia, modal yang akan dia kembangkan selanjutnya? Oh, enggak, saya enggak punya. Illa anni uhibbuhu fillah. Hanya saja saya mencintainya karena Allah. Maka itu malaikat terus terang mengatakan, "Fa inni Rasulullah ilaika." Sesungguhnya saya ini utusan Allah menuju dirimu. Nah, bahwa Allah Jalla wa'ala telah mencintaimu gara-gara engkau mencintai saudaramu karenanya. Bi anna Allah qad ahabbaka
Nah, kama ahbabtahu fih, sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya, yakni karena Allah, maka Allah berikan cintanya kepadamu. Tajarrud ikhwatal iman. Cinta bukan karena oleh-oleh, karena apa? Tendensi, lakin fillah. Ya, lianni ghaira anni uhibbu fillah. كذلك من حديث أبي هريرة من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. Siapa yang senang untuk bisa mendapati manisnya rasa iman di dadanya, hendaknya jangan sampai dia mencintai orang kecuali karena Allah. Jangan sampai dia mencintai orang kecuali karena Allah tabaraka wa taala. Wa hadhihi ikhwatul iman. Cinta kita karena Allah, persaudaraan kita yang tulus itu diantara kesempurnaan tauhid seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara kesempurnaan tauhid. Dan begitu pula sebaliknya. Begitu pula sebaliknya, semakin besar tendensi ada udang di balik batu dalam persahabatan, dalam ukhuwah, semakin itu membuktikan, mengindikasikan bobroknya tauhid seseorang. Yaqulu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, "Na'am, qala wa min tamami mahabbatillahi mahabbatu ma yuhibbu wa karahatu ma yakrahu." Nah, wa karahatu ma yakrahu. فمن أحب شيئا مما كرهه الله أو كره شيئا مما أحبه الله لم يكمل توحيده وصدقه في قول لا إله إلا الله وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما أحبه الله وما أحبه مما يكرهه الله جل وعلا. مورد الظمآن. Ini adalah kitab Mawarid al-Dhama'an. Jadi Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, termasuk kesempurnaan tauhid seseorang kepada Allah Jalla wa'ala, termasuk sempurnanya cinta seseorang kepada Allah, bahwa dia mencintai segala apa yang dicintai Allah, membenci apa yang dibenci Allah. Nah, maka siapa yang sebaliknya, dia mencintai sesuatu yang dibenci Allah, atau dia membenci sesuatu yang dicintai Allah Jalla wa'ala, maka itu tidak sempurna tauhidnya. Lam yakmul tauhiduhu wa sidquhu fi qawli la ilaha illallah. Juga tidak sempurna benar ucapan la ilaha illallah dia. Nah, tidak sempurna. Dan di situ ada bercokol syirik yang khafi. Syirik kecil, syirik yang tersamal telah menyelubungi itu hati. Berbanding lurus dengan kadar kebencian yang dia tempatkan, yang dia berikan pada kecintaan Allah atau kecintaan hatinya terhadap segala yang dibenci sama Allah. Berbanding lurus. Semakin kuat itu, semakin menganga lebar kesyirikan yang ada pada dirinya. Idzan, ikhwatan iman azzakumullah, ya, murni. Wa hakadha kadzalik. Ucapan emas Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Di tempat yang sama. Qala rahimahullah, wa man ahabba syai'an siwallah. Ya. Man ahabba syai'an siwallah wa lam takun mahabbatuhu lillah wala likaunihi mu'inan lahu ala ta'atillah. Uzziba fid dunya qabla al-liqa. Uzziba fid dunya qabla al-liqa. Ini maksud diri kita. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, satu, dia mencintai sesuatu selain Allah. Mungkin cinta orang, mungkin cinta barang, mungkin selain Allah, satu. Kemudian itu cintanya ya tidak merupakan karena Allah. Dan tadi hadis-hadis di depan, usahakan cinta kita kepada seorang itu karena Allah. La yakun hubbuhu li ghairillah illa lillah. Aulil mar'i illa lillah. Hendaknya dia mencintai seorang itu karena Allah. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, siapa yang mencintai selain Allah, satu. Kemudian cintanya itu kepada sesuatu itu bukan karena Allah. Dua. Bukan karena Allah. Ada tendensi yang lain.
Yang ketiga, wala likaunihi mu'inan li ta'atillah. Dia tidak juga membantu, mensupport dia, mendukung dia dalam taat. Kecintaannya kepada sesuatu itu jelas bukan karena Allah. Bahkan lebih lagi, bukan membantu dia untuk bertaat kepada Allah. Tidak membantu dia bertaat kepada Allah. Apa yang terjadi? Maka dia diazab dalam kehidupan dunia sebelum akhirat. Dia tersiksa dengan cinta model seperti itu. Ya. Kama qala syair, antal qatilu bi kulli man ahbabtahu fakhtar fil hawa linafsika man tastafi, atau kama qala fakhtar linafsika fil hawa man tastafi. Antal qatil bi kulli man ahbabtah. Kamu itu korban. Kamu itu korban untuk setiap siapa saja yang kau cintai. Korban kau. Jadi kau tawanan, kau ya, nah, dirimu itu korban pembunuhan terhadap segala apa saja yang kau berikan cintamu kepadanya. Ya, maksudnya begitulah. Ya, kalau cinta yang kita alokasikan ini selain Allah, coba, bukan Allah Jalla wa'ala. Lalu kemudian bukan juga karena Allah cinta kita kepada sesuatu ini, bukan pula membantu kita dalam bertaat kepada Allah. Apa? Berarti Anda akan tersiksa. Anda korban. Oleh karena itu, mawas dirilah, selektif, pilih untuk dirimu setiap kau menginginkan, mencintai, ya, siapa yang hendak kau jadikan orang-orang pilihanmu. Fakhtar li nafsika fil hawa man tastafi. Pilih, jangan sembarangan, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah. Jadi, maka ini berikutnya etikanya itu kita selektif dalam memilih teman. Yang pertama ini apa tadi? Kita memurnikan sahabatan karena Allah. Berikutnya selektif. Itu antara adab-adab besar dalam kita berukhuwah. Nah, sembarang kita menjadikan teman, semua orang kita menjadikan teman. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wa illa, sekali lagi orang beriman orientasinya tidak terbatas kehidupan dunia saja. Dia memperbanyak teman untuk kemudian bisa menjadi pensyafaatnya kelak di hari kiamat. Kan begitu. Nah, orang-orang nanti pada mencari teman. Orang-orang di surga menanyakan teman-temannya, dulu ada fulan dia yang mengajari saya sholat. Kemana dia sekarang? Ada dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, atau sebaliknya dalam khitabat ahli nar, ahli neraka yang mengkhitab, kenapa kamu bisa di sini, teman? Bukannya kamu dulu yang mengajarkan kebaikan, kau dulu yang begini, kau dulu yang taat, rajin. Awakan. Teman, cari-cari teman, tanya-tanya teman. Bal a'zamu min dzalika ya ikhwah, hadis-hadis Nabi SAW, ya, yang mengabarkan kita bagaimana sangat berpengaruhnya yang namanya lingkungan, sangat berpengaruhnya kepada teman yang mengharuskan, mewajibkan kita selektif, tidak sembarangan milih teman. Nah, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadits Abi Hurairah, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Itu agama seseorang itu di atas agama saudaranya, agama teman dekatnya, karenanya selektif. Perhatikan, kamu berteman dengan siapa yang kau jadikan kekasihmu, perhatikan. Nah, idzan al-intiqa, selektif dalam mencari teman. Karena teman berpengaruh. Hadis Abi Musa al-Asy'ari. Begitu indah perumpamaan Nabi SAW. Memberikan perumpamaan orang-orang, teman-teman dekat. Yang baik, menjual minyak wangi. Yang buruk, pandai besi. Tamsil yang sangat indah, yang mengindikasikan begitu perhatian Nabi kepada, ya, arahan, himbauan untuk cari teman-teman itu yang selektif. Perhatikan siapa yang kau jadikan teman. Nah, memotivasi teman-teman saleh. Innama mathalul jalisis salih bihamilil misk. Semua kemungkinan kita kalau dekat sama orang saleh itu nggak ada kemungkinan buruk, baik semua kemungkinannya. Sebagaimana kemungkinan ketika kita dekat-dekat sama penjual minyak wangi. Imma kau mudah untuk mau beli, mudah kau mau beli, kau akan dikasih nanti. Mudah saja, nggak perlu jauh-jauh, teman dekat tuh. Atau bahkan kau akan dihadiahi. Nah, yuhdiyaka. Kau dikasih cuma gratis sama beliau. Bahkan minimal wa tajid rihan thayyibah. Kau akan menghirup
menciumi aroma yang harum ketika dekat sama penjual minyak wangi. Teman soleh juga demikian. Tidak ada kemungkinan buruknya, baik semua. Bermuamalah dengan dia luar biasa. Dekat-dekat dengan orang-orang soleh. Kalau tidak kata-katanya yang akan menyejukkan hatimu, menyejukkan telingamu, wallahi perbuatan-perbuatannya yang akan tuqirru ainaka qabla basirataka. Tuqirru basiraka qabla basiratika. Dia akan menyejukkan pandangan matamu sebelum mata batin. Kan begitu. Maka dia nggak ngomong. Mana orang saleh. Ya. Orang saleh. Ahli ibadah. Orang alim. Nah. Jadi, tidak ada kemungkinan buruk. Baik semua. Bahkan dalam keadaan kita bersalah, kita akan ditegur. Kita akan diingatkan. Nah. Wahakadha ayuhal ikhwah. Kenapa bisa demikian? Ya karena dia orang soleh. Karena dia orang berilmu. Sementara mulut-mulut berbicara, tindakan-tindakan terwujud, itu semua hanyalah terjemah dari apa yang ada di dalam diri jiwa orang-orang yang soleh tersebut. Nah, wal ina'u bima fihi yandah. Fama kana yandahu bil haqqi atau yamla'u bil haqqi la budda an yandaha bihi. Namanya bejana itu harus dia meluberkan apa yang dipenuhi dengan isinya. Untuk isi air, untuk isi terus saya. Yang jatuh air, nggak akan mungkin arak, nggak akan mungkin soda. Air, penuh dengan air yang jatuh. Hakata annas. Apa yang ada di dadanya? Kebaikan, ilmu kitab, ilmu sunnah, akidah sahihah, manhaj salimah. Tidak bakalan keluar yang lain-lain. Yang itu isi di dalamnya. Begitu pula penjahat. Begitu pula orang-orang yang rusak. Begitu pula orang-orang zalim. Tidak akan Anda dapati yang keluar dari mulutnya, tindakan tangannya, aksi-aksinya, kecuali apa yang ada di sanubarinya, di dadanya. Kata Anas. Nah, jadi, falyanzur ahadukum man yukhalif. Begitu pula, yang kedua, wanafikhul kir. Imma an yuhriqa thiyabak, wa imma an tajida minhu rihan khabithatan. Imma dia membakar bajumu dekat-dekat dengan mereka, tukang pandai besi, atau setidaknya kalaupun bajumu nggak terbakar, kamu akan tersiksa dengan bau busuk besi. Kata Anas. Nah, dan perumpamaan yang agung ini sekali lagi mengindikasikan perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada urusan persahabatan. Nah, harus kita bersemangat untuk mencari teman-teman saleh. Masya Allah. Nah, iya, taqaddam ikhwah. Jazakumullah. Ini kasihan yang di belakang, kasihan ini. Kalau yang di belakang suruh maju, kayaknya banyak pundak-pundak yang akan banyak pundak yang akan diloncati. Nah, Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Nah, وهذا من بركة المجالس. Di antara berkah majlis. Ya, tafassahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu. Kalau kau dibilang berdiri, rapikan, berdiri, rapikan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Masya Allah. Jadi, ikhwatal iman, a'azzakumullah wa baraka fikum, intiqa al-ikhwan. Nah, selektif kita. Sadar kita, karena itu perkara yang sangat berpengaruh. Kita akan cari tahu dia kayak apa, teman-teman kita ini, seperti apa dia karakternya, bagaimana belajarnya. Kita cari-cari info sebelum kita membangun ukhuwah, membangun temanan dengan dia. Nah, illa pengaruh buruknya semua memaklumi. Tayyib, Nabi SAW, kalau bukan orang-orang dia berloyalitas kepadanya, bukan mukmin, orang-orang berpotensi merusak
mempengaruhi keburukan, tegas-tegas beliau tolak itu. Hadis Amr bin Al-As dalam riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi SAW bersabda, ala inna ala fulan, sebut nama, ala fulan, sebut nama. Ala inna ala fulan, laisu li bi awliya. Innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Tegas Nabi SAW. Itu alu fulan, al fulan, bukan orang-orang yang kupancangkan loyalitasku kepadanya, bukan wali-waliku. Aku nggak berloyal kepadanya. Tegas Nabi SAW mengeluarkan mereka, bukan orang teman-temanku itu. Yang aku berloyal kepadanya hanyalah Allah Ta'ala dan orang-orang yang saleh dari kalangan orang-orang beriman. Wa salihu al-mu'minin. Saleh, yang saleh dari orang-orang beriman. Nah, lihat. Jadi, bahkan lebih lagi, tidak saja orang beriman, tidak saja dia muslim, bahkan dia taat, orang menjaga sholat, orang yang belajar akidah sahihah itu, teman. Kadzalika hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW memesankan tentang pertemanan ini, qala la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Tegas. Jangan bersahabat kecuali sama orang beriman ya. Terus usahakan hidangan makananmu jangan sampai disantap kecuali orang-orang bertakwa ya. Wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Orang bertakwa. Nah, hanya saja di sini diberikan keterangan oleh para ulama, ya, wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah taala mengatakan innama hadza fi ta'amid da'wah wa laysa fi ta'amil hajah. Ta'amid da'wah yakni undangan makan-makan, bukan makan hajat. Masih ada orang kelaparan toh, beda kan? Ada orang kelaparan nanti meninggal dunia dia kalau nggak dikasih sesuap nasi ini satu piring seporsi nasi kucing kita di Jawa itu meninggal dia parah sakitnya, itu dikasih saja, jangan tanya-tanya orang ya. Antum mau kasih orang satu piring orang kelaparan di jalan tanya-tanya antum sholat nggak, ngaji nggak antum, di mana ngaji? Baru mau keluar satu bungkus nasi, bukan? Lakin kalau Nabi SAW, wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun, maksudnya makanan hidangan undang-undangan gitu, beracara. Nah, ini isyarat kepada pertemanan. Itu orang-orang yang kita akrabi. Ada sebagian orang tidak pernah bisa menyentuh hidangan yang mewah itu kecuali orang-orang kaya saja. Anda tidak akan mendapati fuqara yang masuk di hidangannya. Eselon 1 yang diundang itu, yang tidak. Orang ASN semua di situ atau bagaimana lah? Lah, ini maksudnya di sini an-nahyu atau fil musahabati ala ahlil kabair. Larangan berteman dengan para pelaku dosa besar. Nah, orang-orang berterang-terangan dengan keharaman Allah Jalla wa Ala. Ya, karena berteman dengan mereka memudaratkan agama, memudaratkan diri, memudaratkan agama. Dan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Hadil ayat. Alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhum. Itu kan tentang orang munafik yang dihardik, yakni yang bekerja sama dengan Yahudi, bocori rahasia apa yang dibincangkan sama Nabi SAW. Nah, lihat Muhammad, apakah tidak kau mengetahui? Itu lihat, kaum munafik pun tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Mereka berwala, mereka berloyal kepada kaum-kaum yang dimurkai Allah Jalla wa'ala. Dan juga asal ini ayat ini larangan untuk kita sembarangan berteman, untuk ya tukar pikiran dan kemudian berakrab dengannya, berloyal, membangun loyalitas di atas, enggak. Tapi sekali lagi, wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun, ta'amu ad-da'wah, walaysa ta'amu al-hajah. Hidangan makanan dakwah undangan, bukan yang hajat ya. Kalau hajat orang fakir kasih saja. Nah, bisa jadi dengan pemberianmu satu bungkus nasi ini dia sadar, dia mau sholat. Wah, media dakwah. Nah, kita berikan.
Bukan kita cecar, kita tanya dulu, nah layaknya ujian nasional. Nah, la ilaha. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Di antara penunjangnya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukti ini yang dilakukan itu makanan hidangan dakwah undangan ya, bukan hajat. Kalau hajat diberi. Yaqulu jalla wa ala wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Nah, dia berikan itu memberi makan dalam keadaan kita juga mau, kita juga cinta kepada makanan ini, kita butuh kepadanya, tapi kita prioritaskan, kita isar kepada orang fakir, miskin, yatim, asira. Asira, tawanan-tawanan. Dimaklumi, tawanan-tawanan dari kalangan kufar, bukan orang beriman. Bukan pula orang bertakwa. Ya, bukan pula orang bertakwa. Jadi, jelas maksudnya la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun, tahdzir Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersahabat dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Ya, hardikan beliau untuk kita bergumul dengan orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa-dosa besar. Lalu jamaah yang dirahmati Allah Jalla wa ala, ada berapa khaslah yang dinasihatkan oleh para ulama untuk kita jangan kurang-kurang menempuh sebab untuk mencari teman seperti mereka-mereka tersebut. Nah, ya, yaqulu ba'du ahli al-ilm, sebutkan 5 perkara tersebut, haula tu'tharu suhbatuhu, yang kita prioritaskan persahabatan dengannya, qala ayyakuna aqilan, ayyakuna aqilan, hasana al-khuluqi, ghaira fasiqin, wala mubtadi'in, wala harisin 'ala dunya, wala harisin 'ala dunya. Harus dia berakal. Kemudian karakternya bagus, berakhlakul karimah. Kemudian tidak fasik. Berdosa. Bukan tidak berdosa, semua kita berdosa, semua kita salah. Tapi fasik itu lebih kepada dosa besar, kemudian bangga dengannya, tidak ada hadar, tidak ada takut. Biasa saja, tengah jalan, perempatan, dia melakukan dosa tanpa ada rasa malu sedikit pun kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah. Fasik. Lalu kemudian ahlul bid'ah, wala mubtadi'in. Kemudian yang kelima, orang-orang yang semangat kepada dunia, harisin ala dunia, orang-orang yang budak-budak dunia. Tidak ada pembicaraannya kecuali seputar dunia saja. Dari bisnis satu ke bisnis dua, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, tidak ada pembicaraan lain, tidak ada kerangka pikiran lain daripada urusan kerjaan lalu kerjaan dan terus kerjaan. Nah, ini orang-orang yang pantas untuk dikejar persahabatan dengan dia. Kalau tidak begini, maka berbahaya kita. Ya, harus. Yang pertama dia berakal. Kenapa berakal? Jelas orang berakal. Orang berakal harus ditemani. Al-aqlu ra'su malil mar'i. Akal itu adalah modal pokok orang. Kalau dia tidak berakal alias majnun atau orang miring, apa baiknya bersahabat dengannya? Kama qala Ibnu Hibban, kal hawam la ya'tuna illa bit tawam. Al hawam la ya'tuna illa bit tawam. Hawam itu binatang-binatang malam yang berbisa, terbang atau tidak terbang. Tidak ada yang dia punya kecuali bisa saja. Bisa saja punyanya. Racun. Tidak ada yang dia punya. Begitu pula antum berteman dengan orang gila, gimana caranya? Antum nasihati sama orang, saya mau membenahinya. Habis waktumu. Nah, padahal dia orang rusak akal. Idan jahil, orang-orang jahil, juhala. Ahlu taish. Yani bukan jahil kurang ilmu kan. Nah, orang yang tidak terdidik lagian juga sembarangan. Dia tidak ada timbangan dalam perbuatannya. Itu merusak itu kalau ditemani yang seperti itu. Nah, bahkan dalam ayat memerintahkan kita berpaling darinya kan. Nah, itu orang-orang yang rusak akal. Wa'arid 'anil jahilin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah,
Tiba-tiba datang orang, masuk ke kerajaannya, masuk ke singgasananya, tempatnya, lalu ngata-ngatai, ya, ya Amirul Mukminin, wallahi ma tu'tina al-jazal, wa la tahkumu fina bil adl. Hei, engkau tidak memberikan bagian kepada kami. Sungguh kau demi Allah tidak berhukum dengan adil. Tiba-tiba itu. Faghadiba Umar hatta kada an yata'ana ar-rajul. Murka sampai hampir mau ditikam itu, hampir mau dipukul itu rajul. Tapi datang sepupunya, ya, saudaranya sepupunya datang, namanya Al-Hurr bin Qais. Datang, ingatkan Amirul Mukminin dengan ayat itu, ayat tentang orang bodoh itu ditinggalkan. Ya kan? Qala ya Amirul Mukminin, inna Allah Ta'ala qala li nabiyhi, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Wallahi inna hadha laminal jahilin. Fasakata Umar wa sakan. Apa? Ketika Hur bin Qais ini ngomong begitu, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, maafkan, lintahkan kebajikan, berpaling dari orang-orang bodoh. Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, ini kategori orang bodoh ini. Maka gara-gara ucapan itu dibacakan ayat, Umar bin Khattab diam dan tenang. Sakata Umar wa sakan, diam. Kata Ibnu Abbas kemudian, wa kana waqafan li kitabillah azza wa jalla. Adalah sahabat Umar sosok yang sangat menahan diri ketika dibacakan ayat. Jadi harus berakal, ikhwah. Kalau enggak berakal, jangan habiskan waktu ngopeni, ngeladeni dia. Nah, adapun baik akhlak, ya jelas. Baik akhlak, jelas. Nah, karakter yang baik, nah, itu ya dikejar. Wa illa, terdahulu pemahaman kita, as-sahibu mada? As-sahibu sahib, wattiba'u sarraq. Sahabat itu menarik, dan tabiat itu pencuri. Ya kan begitu. Tabiat sahib, sahib. Sahabat itu menarik, dia menarik. Dan juga sementara tabiat kita ini udah ditabiatkan, jiwa kita ini tabiatnya mencuri. Dia seakan pasti mengambil setiap apa yang disodorkan dari karakter di sekelilingnya. Dan kita nggak bisa kerjasama. Ikhwah fillah hafizakumullah. Hei jiwaku, kamu nanti kalau kamu didekati sama fulan-fulan, bagus itu ya, diambil-ambil anunya, kebaikannya. Tapi kalau Alan, Alan bin fulan, jangan kau ambil-ambil ya, itu keburuk, itu maling itu ya. Jangan kau ambil ya. Nggak bisa antum kerjasama dengan jiwa begitu, nggak bisa. Jiwa itu mencuri, apa saja yang disodorkan, disajikan di sekelilingnya, diambilnya. Nggak bisa kita kerjasama. Yang bisa itu kita selektif dalam mengambil teman. Nah, maka kan ini di antara muqarrar dalam penerapan salafus salih, ini kan qarin ini dijadikan dalil oleh mereka untuk menghukumi teman, kan begitu. Apa yang sering antum dengarkan dari penghukuman para ulama, bahkan para a'immah sekelas Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, ketika ditanya tentang seseorang tapi beliau nggak tahu hakikat orang itu, beliau bertanya, emang dia bertamunya kemana, bertemannya sama siapa, ila aina ya'wa, dia bertandang kemana bertamu, qala ila qadari, itu ada seorang qadari, pemahaman qadari ya, itu temannya, qala idzan huwa qadari, kalau begitu dia seorang qadari juga. Nah, karena istilahnya nggak mungkin betah kita punya jiwa diri kepada seseorang kecuali kelop dia. Itu dia masalahnya. Nggak mungkin kita betah sama maling kecuali kita ada kecocokan dengannya. Sebagaimana tidak mungkin betah sabar orang bersama alim ulama kecuali dia orang yang sama itu mengharapkan menghormati ilmu. Nah, yasbir ala murri al-jafa min muallimihi, sabar dia karena dia orang yang semisal. Nah, jadi tabiat kita ini pencuri karenanya husnul khuluq harus. Begitu pula dia tidak fasik, karena kalau enggak nanti tercuri nanti. Ya.
Kemudian belum lagi membahas tentang kecemburuan kita terhadap keharaman itu senantiasa harus terpupuk. Dan itu diantara cabang-cabang akidah kita. Buah-buah manis daripada belajar tauhid kita. Bahwa kita cemburu pada zinahan, cemburu kepada minum khamar, cemburu kepada segala keharaman. Dan itu kan semakin murni tauhid seseorang, semakin sensitivitas dia terhadap keharaman itu semakin tinggi. Lihat para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Abdullah bin Mas'ud. Ini yang begini-begini, orang sekarang anggap dia kayak bulu, kayak rambut, ringannya, kecilnya. Dulu kami di zaman Nabi, kami anggap dia ini perusak, bahkan penghancur kehidupan. Ini yang begini nih, kata Abdullah bin Mas'ud. Yaitu hal-hal yang sekarang mungkin sebagian orang, kata beliau, anggap dia kayak rambut kecil sekali. Jadi diremehkan. Padahal dulu di zaman Nabi kami anggap ini minal mubiqat, penghancur itu. Kenapa bisa demikian ikhwatal iman? Beda kadar tauhid seseorang, sensitivitasnya terhadap pelanggaran itu kuat. Dan ini harus kita pupuk. Ini diantara tujuan kita ngaji, kita memupuk kecemburuan, ghirah. Beragama kita itu akan tumbuh dengan kita mempelajari sesuatu, mendengarkan sikap-sikap mereka, para salafus salih, ya kan? Nah, jadi anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani taqtadi atau yaqtadi. Jangan tanya orangnya, jangan, tapi kau tanya temannya, korinnya siapa? Karena seseorang dengan teman dekatnya itu akan mengikut. Logis sekali lah antum datang kepada orang tiba-tiba polos, "Akhi, antum maling ya?" Gimana bisa begitu? Salam qarini, tanya teman dekatnya kepada siapa. Kalau bergumulnya sama perampok, ya nggak jauh-jauh. Nah, oke. Ikhwatal iman azakumullah. Begitu pula orang baik. Nah, itu hadis Nabi SAW. Hadis Aisyah. Indal Bukhari mu'allaqan, diriwayatkan secara mu'allaq dalam Sahih Bukhari. Waja'a min hadis Muslim dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa yang terkenal kita sering dengarkan oleh ustaz-ustaz kita. Al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh ini, ruh-ruh kita ini seperti laksana pasukan ikhwatal iman. Ya, yang saling mengenal akan akrab. Yang tidak mengenal akan bertolak belakang, berpisah dia, pencar dia, nggak mau dia nyatu, berselisih dia. Yani di antara penunjukannya ya begitu. Coba sebagaimana Allah Jalla wa Ala jadikan fisik kita, makhluk kayak kita ini kan, kalau hewan kan hewan bergerombol. Sama kita juga begitu. Fisik kita ya kita akrab sama yang kita ini. Subhanallah. Dalam hadis yang mulia ini penunjukannya juga demikian pula makhluk yang bernama ruh, jiwa, raga, jiwa kita ini. Ruh kita, batin kita itu juga dia makhluk seperti itu. Dia menuntut kawanannya. Dia itu kemana-mana mencari kawanannya yang cocok dengannya. Kalau orang baik dia nggak akan bisa cocok kecuali hanya dengan orang baik. Atau maling tidak akan cocok kecuali hanya dengan maling. Kata Imam Malik, kalqata, persis seperti beburungan, kemanukan. Nah, wa fis sama'i tuyurun ismu al-buqa'u wa tuyuru ala askaliha taqa'u. Di langit itu ada burung-burung namanya buqa'u, dan begitulah burung-burung hanyalah hinggap kepada kawanannya. Ya. Masa burung pipit mau hinggap di depan burung elang? Dimangsa dia. Ya kan? Itu jiwa kita juga demikian. Dia menuntut kepada tasyakul. Ya? Dia menuntut kepada yang serupa dengannya, yang sama dengannya. Maka ikhwatal iman, azakumullah wa barakafikum. Jadi kalau kita mendapati yang sebaliknya, kata Ibnul Qayyim rahimahullah di penjelasan beliau, mawas diri, waspadai diri, karena kamu tidak sedang baik-baik saja itu. Ada orang soleh, ada alim, ulama, lalu kau benci, lalu kau nggak senang sama dia, lalu kau hasadi, lalu kau ada saja. Pokoknya kayak yang penting jangan orang ini. Itu harus diriim, itu orang jelas-jelas, orang soleh, orang Masya Allah alim min ulama ummah misalnya.
Orang-orang yang terkenal dengan kebaikannya, dengan jasanya, dengan ilmunya, lalu kau benci, ada sesuatu pada dirimu. Hati-hati itu. Karena sejatinya al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha i'talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Nah, di antara yang terbesar adalah buktinya Ashabul Kahfi, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menyebutkan hadis ini juga. Ibnu Katsir menceritakan tentang Ashabul Kahfi, itu yang 3 orang itu, atau 5 orang, atau 7 orang itu. Hanya Allah yang mengerti berapa jumlah hakikatnya mereka itu. Itu kan mereka dikumpulkan oleh keadaan yang sama. Min duni tadbiri umurihim. Tanpa ada koordinasi. Tanpa ada chattingan dulu, WA dulu, tidak ada itu. Bahkan tidak saling kenal itu. Seorang ke satu dan yang kedua, ketiga, sampai ke-7 itu nggak ada yang kenal. Qala Ibnul Qayyim, al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa kana wahidun minhum. Salah satu di antara mereka pertama kali karena dia nggak kuat di kampungnya mendapati orang-orang menyembah berhala. Ya'buduna al-asnam min dunillahi azza wa jalla. Maka lari itu berontak hatinya. Ini nggak benar ini. Memberikan peribadatan kepada Allah, kepada selain Allah azza wa jalla. Maka dia nggak kuat mental, dia pergi. Fa jalasa tahta dhillin. Maka dia duduk di pohon, di bawah pohon, berteduh di situ. Nah, di dalam goa katanya. Faja'al akhar yujalisu hadzal wahid. Maka datang yang lain kemudian nemeni ini satu orang ini di gua tersebut. Tanya ternyata oleh sesuatu yang sama. Datang orang ketiga menemani orang yang 2 ini. Sampai seterusnya. Dan tidak ada satupun di antara mereka saling berkenalan. Wa innamal amru kama qala Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, tidak ada yang saling kenalan. Hanyalah yang mendesak mereka, memojokkan mereka, menyatukan mereka dalam keadaan tersebut. Sesuatu yang sama. Mereka hatinya sama, hati-hati yang baik. Hati-hati yang memberontak ketika disajikan kesyirikan di hadapannya. Makanya mengalami hal yang sama. Tidak ada koordinasi. Nah, kalau arwah junudun mujannadah. Jadi, ya kata liman azakumullah, dan begitulah ya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Dalam riwayat dikatakan beliau mengatakan kepada seseorang, marra bihi ahad, ada orang melewatinya, Ibnu Abbas bilang begini, qala wallahi inna hadza la yuhibbuni. Inna hadza la yuhibbuni. Ada orang lewat bilang, ini benar-benar demi Allah mencintaiku karena Allah. Padahal ini siapa juga? Qala al-qail, ada yang mengatakan kepada beliau, sahabat Ibnu Abbas, qala wa ma ilmuka bihi? Ma ilmuka bihi? Emang dari mana kau tahu wahai Abu Abdurrahman? Wahai sahabat mulia Ibnu Abbas. Dari mana kau tahu? Kenapa kau bilang begitu? Benar-benar ini orang mencintaiku karena Allah. Maka Ibnu Abbas, li'anni uhibbuhu fillah. Karena saya cintai dia karena Allah ini orang. Nah, dan penunjukan apa jamaah yang dirahmati Allah? Al-arwahu junudun mujannadah. Junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi, apa tadi? Berakhlak, bukan kategori ahlul bidah. Nah, bukan orang fasik, juga bukan ahli dunia. Ahli dunia di sini yang dimaukan, jamaah yang dirahmati Allah, ya, orang yang terlalu terikat hatinya dengan kehidupan dunia sehingga tidak ada celah untuk kita bicara agama, saling menasihati, ingat kematian, tidak ada itu. Ya, dia motivator ulung dia, luar biasa. Nah, kayak tidak ada dalam skedul pembahasannya kecuali kerjaan, dunia dan dunia. Nah, dan berteman dengan orang-orang dunia itu melelahkan. Musahabatu ahli dunia, ana
wa tarkuhum wa firaquhum fihi ghina. Nemeni dia, ngakarabi dia melelahkan. Sebaliknya, kalau Anda bercerai dengannya, berpisah dengannya, cut dia, itu nggak akan mudaratkan Anda. Bahkan Anda akan tercukupi dengan yang lain banyak. Nggak berteman dengan orang-orang yang bicaranya dunia melulu, nggak rugi. Banyak yang bisa nemeni kita yang lain ngobrol. Nah, yaqulu jalla wa'ala, fa'a'rid amman tawalla an dzikrina. Nah, walam yurid illa al-hayata. Ya, berpalinglah dari orang-orang yang tidak memberikan, atau orang-orang yang berpaling dari berzikir kepada kami. Tawalla an dzikrina. Dan dia nggak ada yang diinginkan kecuali kehidupan dunia saja. Walam yurid illa al-hayata dunya. Idan al-hirs 'ala dunya ya ikhwah mada memberikan binasaan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah rahasia seperti yang kita maklumi insyaallah kenapa salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, para a'immah, para ulama al-ummah, kuat himmah mereka dalam beribadah mengejar akhirat. Di antaranya kata para ulama adalah kezuhudan mereka yang kuat dalam urusan dunia. Zuhud mereka, takallul, relanya mereka bersedikit-sedikit bersederhana dalam nominal hitungan-hitungan dunia. Makanya mereka terjaga semangat ibadahnya. Jadi zuhud dalam kehidupan dunia itu mirip-mirip kayak i'tikaf dengan Ashrul Awakhir Ramadan. Kita melihat, kalau kita beriktikaf, apa yang terjadi? Dia kayak besi berani, ya kan? Menyedot semua kebaikan. Antum iktikaf ya, antum akan ngaji tentunya. Antum iktikaf, antum akan mudah melaksanakan sholat sunnah. Antum iktikaf, antum akan berzikir. Antum iktikaf, antum akan dengar pengajian di masjid. Jadi besi beraninya sudah dia pegang. Maka begitu pula kezuhudan dalam kehidupan dunia menjaga himmah ibadah kita. Begitu para salaf ridwanullah alaihim ajma'in. Masa ada orang itikaf masih aktif WA-nya. Gimana caranya? Itikaf tapi dua-dua smartphone-nya dibawa ke kemahnya. La ilaha illallah. Nah, terus nggak pernah keluar. Wala ngaji Al-Quran. Ternyata bisnisnya jalan dari situ. Orderan-orderan oke-oke saja. La ilaha illallah. Hadhihi laisa mu'takif. Nah, jadi innama huwa muhtarif. Nah, dia kerja itu hanya beda tempatnya, kantornya di Boyong di rumah Allah. Dan berzuhud dalam kehidupan dunia apa? Menjauhi teman-teman yang ngomongnya dunia melulu. Nah, mudah-mudahan dengan kita jauhi dia, kalau dia seorang ikhwah, ya ini kan bukan ya, ini semua melanda kita ya. Semua melanda kita. Kadang hakada al-imanu yazidu wa yanqus. Enggak jamin ikhwah, bahkan enggak jamin kita jadi ustadz begitu. Lalu enggak, nah, manusia kita berobsesi dunia. Nah, nanti kalau kelebihan, nah diingatkan teman. Mudah-mudahan dengan antum tinggalkan dia, enggak ngomong lagi sama dia, dia tertegur dengan itu. Mengalihkan pembicaraan. Bicara dikirlah sedikit, masa nah, mau ngomong ini terus, bisnis ini terus, bisnis. Pindah dari bisnis ini, pindah ke bahas bisnis yang kedua, bisnis ketiga. Nah, tidak pernah keluar dari. Kapan kita bahas nahu, bagaimana mengi'rab fa'il, bagaimana pelajaran kemarin Ustadz mencatatkan masalah tajwid ini. Nah, harid aman tawalla an dzikrina. Tapi ya tentunya dia tidak mutlak juga ya, tidak mutlak juga. Dalam artian apa jemaah dirahmati Allah, mungkin seseorang akan meraih surga, meraih hal-hal yang terbaik dengan dunia mungkin. Yang penting bukan balance ya. Yang penting imannya harus selalu lebih tinggi daripada nominalnya, nominal dunia. Orang kalau imannya tebal, takutnya kepada Allah Jalla wa'ala dalam, tidak bermudarat itu, berapapun miliar rupiah itu masuk itu di rekeningnya itu nggak mudarat itu. Sebagaimana tidak pernah bisa memudaratkan dunia terhadap sahabat Umar bin Khattab. Para sahabat secara umum. Contoh yang real Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Di antara doa beliau kan seperti yang sering kita diperdengarkan, Allahumma ij'alid dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi. Ya Allah, jadikan dunia itu di genggamanku, bolehlah.
Tapi jangan sampai dia berjokol di hatiku. Kalau di genggaman dia yang setir kemana-mana, dibelok kiri kanan, alokasi ke masjid, alokasi ke yayasan yatim piatu, ke pembelian mushaf, dia enak tak-atik. Tapi kalau sudah di hatinya, jangankan mau didonasi kepada fisabilillah, hak ibu bapaknya bisa dia jegal gara itu, bisa dia bunuh bapaknya, ibunya gara-gara itu. Kalau dia berjokol di hatinya, nasallallahu alaihi. Tapi pokoknya dengan dunia, yang penting iman lebih tinggi, ilmu kita lebih dalam. Makanya permintaan hari-hari kita kan bukan uang, bukan kerjaan yang nomor satu, dia nomor tiga. Itu pun muqayyad, dia harus ditakkid dengan keberkahan. Tidak melulu uang, ya Allah beri saya uang. Enggak, ya Allah luluskan, naikkan jabatanku. Tidak melulu itu, tapi yang berberkah harus. Yang berberkah. Makanya di awalnya itu hadis Hafsah, ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu dulu. Wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rizqan tayyiban berikut. Nah, rizqan, enggak rizki saja, uang enggak uang saja, pangkat enggak pangkat saja, dunia enggak dunia saja, tapi yang tayyiban, yang baik-baik, yang halal, yang mensupport kepada akhirat, yang menjadi kaki-kaki pijakan kita untuk melangkahi kebaikan demi kebaikan. Itu. Pokoknya intinya harus iman lebih, ilmu lebih, ketakutan kepada Allah lebih. Tidak akan mudarat berapapun nominal yang memasuki harta kita. Tidak bermudarat. Bahkan bisa jadi dengan itu kita meraih peringkat satu di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis Abi Kabsyah al-Anmari, Nabi SAW katakan kepadanya, Inna bad dunya li arba'ati nafar. Qala ihfaz anni. Uhaddithuka hadithan fahfadhuh. Aku beri kalian hadis, hafalkan ya. Kata sabda Rasul kepada dia. Abi Kabsyah al-Anmari. Kata beliau kemudian sallallahu alaihi wasallam, dunia itu dipenuhi 4 orang saja itu. Qala rajulun ataahu Allahu ilman wa malan wa huwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah. Qala fa huwa bi a'lal manazil. Orang pertama, sabda Nabi SAW, orang yang diberi harta, diberi uang, diberi harta, diberi ilmu, diberi harta. Ya. Alim, sugih. Alim, kaya. Tetapi karena ilmunya benar, ya, dia bertakwa kepada Allah dengan ilmu dan hartanya. Dia sambung silaturahmi dengan ilmu dan hartanya. Dia bersedekah dengan ilmu dan hartanya. Dia pokoknya. Kemudian Nabi SAW mentakib qala fahuwa bi'a'lal manazil. Dia ini orang yang di peringkat nomor 1. Alim, kaya. Artinya tidak selalu harta itu nanti menjadi momok bagi orang-orang yang saleh. Tidak harus. Nanti menjadi momok kalau tidak bisa mensupport dia kepada ketaatan kepada Allah SWT. Makanya ilmu harus selalu lebih. Kalau ada dana, ada harta, alokasikan dia kepada belajar. Alokasikan dia kepada sesuatu yang menumbuh suburkan iman. Kita beli itu. Kalau bisa dibeli, kita beli. Kita keluarkan dana, gimana cara untuk menumbuh semangat beriman kita kepada Allah. Karena ini kita takut, balance saja kita takut. Gimana lagi kalau dunia mengalahkan? Ya. Gimana lagi kalau dunia mengalahkan? Ikhwatal iman, azakumullah. Baru kemudian kan orang yang kedua ya. Orang yang dikasih ilmu tapi tidak dikasih harta. Hanya saja karena dia berilmu, dia jujur niatnya. Dia bilang, Lau kana li mithla fulan, la amiltu mithla amali fulan. Sekiranya Allah berikan aku harta sebagaimana si fulan, benar-benar aku akan berinfak, aku akan melakukan apa yang dilakukan. Dan itu benar, jujur, karena dia alim. Alim. Faqala Nabi SAW, fahuma fil ajri sawa. Mereka dalam hal pahala itu sama. Mereka dalam hal pahala itu sama. Pada orang ketiga, tidak dikasih ilmu, dikasih harta. Nah, karena nggak ada acuan, sembraut, ya, tidak terarah, tidak terukur, di mana dia nyari uang, di mana dia alokasikan, amburadul pokoknya. Di dalam kemaksiatan, hura-hura.
Lalu kemudian orang yang keempat, ya, yang tidak dikasih ilmu, tidak dikasih harta, sudah bodoh, miskin pula. Nah, dia dengan kebodohannya berhayal, seandainya saya punya uang, saya akan seperti si fulan. Fulan nomor 3 tapi, bukan fulan nomor 1. Dia kepingin menghamburkan harta. Faqala Nabi SAW, fahuma fil wizri sawa. Mereka dalam hal dosa sama. Nah, artinya jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita eh, apa tadi? Tidak selalu dunia itu menjadi momok. Bahkan kita bisa memijakinya. Mungkin seseorang untuk mencari kedekatan kepada Allah Jalla wa'ala dengannya. Ketika dia menunjang dirinya kepada ketaatan kepada Allah. Makanya kan sengit itu perdebatan para ulama. Orang-orang masuk surga pertama kali itu siapa sih? Al-Ghaniyyu Syakir, awil Fakir Sabir. Kan begitu ya. Mana sih yang duluan ini? Si kaya yang bersyukur atau si miskin yang bersabar? Dua-duanya bermuara ke surga. Kalau kita di sana memilih jalan surga yang mana, ikhwah? Antum mau kaya bersyukur atau melarat sabar? Ayo. Nah, kayaknya opsi kedua berat ya. Padahal muaranya sama. Lakin hakata. Attiba. Nam. Yalhaf ila al-amwali wad dunya nas'alullah salamatul afiyah. Nah, padahal muaranya sama. Jangankan mau loyal ya. Kadang orang apa ya? Begitu, ada orang berandai-andai dibilang gini. Saya kalau apa namanya ini berhasil dapat cuan 1 miliar, kata dia, insya Allah saya akan infakkan 50 juta harta saya ke jalan Allah, ke masjid ini, kata dia. Ayo dihardik dia sama gurunya, kamu ini berhayal saja pelit, apalagi, hah? Kamu itu berhayal saja pelit kamu, apalagi benar-benar kamu dikasih uang 1 miliar, cuma dia berhayal itu. Kalau dapat 1 miliar mau berinfak 50 juta, pelit sekali 50 juta, berhayal aja pelit, gimana nyata gitu. La ilaha illallah. Nah, idzan ikhwatal iman azakumullah, kembali kepada nasihat para ulama. Jadi berteman jangan sama ahli dunia yang akan memalingkan kita dari zikrullahi jalla wa ala. Kemudian tadi berteman thayyib, intiqa li ikhwan, kita selektif dalam memilih sahabat-sahabat kita. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kemudian juga lalu bagaimana kita mengerti ini teman baik, karakternya kayak orang baik? Ya di antara tadi lihat temannya. Itu yang tadi, di antara lihat temannya. Ini layak ditemani enggak? Dijadikan ikhwah enggak? Di antara caranya lihat temannya. Innal qarina bil muqarani tadi. Kalau dia, antum cek friend list-nya itu. Kalau friend list-nya ini maling, perampok, apa begitu ya. Orang-orang zalim, jangan di-delete pertemananmu dengannya. Istilahnya begitu. Tapi kalau friend list-nya Masya Allah, alim ulama, orang-orang baik, dermawan, ya. Di antara caranya. Ya kan? Di antara caranya juga, yang disebutkan oleh para ulama, di antara caranya, kita pergi bersafar bersama dia. Ya? Safir ma'ahu. Fa inna safar yusfirul haqa'iq. Karena bersafar itu menguak tabir hakikat yang ada pada jiwa orang. Antum yang sering naik gunung ya, adventures, tahu itu. Ini ada orang tipikal teman-teman ini mau nyelamatin diri sendiri aja dulu ini. Temannya mau jatuh ke jurang, tidak peduli dia, yang penting selamat sendiri dulu. Ada kayak gitu. Nah, apa? Makanya kata orang Arab, as-safaru mizanul qaum. As-safaru mizanul qaum. Safar itu adalah neracanya, tolok ukurnya satu kaum. Nah, karena terkuak di situ. Baik. Wallahu a'lam. Di antara juga yang disebutkan, adakan muamalah maliyah bersama dia.
Aha. Bagaimana itu? Ini berurusan uang. Uang tuh sensitif toh. Nah, nanti antum tahu nanti saudara ini saudara kalau sudah dihutangi atau bermuamalah lah urusan uang dengan dia. Kelihatan di situ. Ada orang-orang baik subhanallah ya. Ini padahal dia yang punya uang, saya minjem sama dia misalnya. Bukannya saya yang ketar-ketir takut sama dia, ketemu di perempatan dia yang lari. Padahal dia yang punya uang. Takut katanya terkesan saya menagih uang. Padahal haknya menagih uang, hak dia untuk menagih. Lakin ada tabiat sebagian orang begitu lembut, luar biasa. Dia yang dizolimi, dia yang nggak enak, dia yang nggak berani ketemu sama orang yang berhutang sama dia. Paham ya? Ya ini kebalik urusannya. Dia yang punya uang. Ketika kita ketemu, saya yang minjem uang sama dia, dia lari. Ini harusnya kita yang takut ketemu. Nah, baik kan? Di antara buruknya suka berhutang, bergampangan berhutang kan begitu Nabi SAW menghardik, ya ini mentahdir, mewanti-wanti karena berhutang tuh efeknya buruk. Nanti kalau kita berkata kita suka dusta. Nanti kalau kita berjanji kita suka mengingkari janji itu kalau berhutang itu. Jangan berhutang bila mampu. Nah, nah, ikhwatal iman azakumullah. Jadi bermuamalah dengan dia dalam urusan uang. Nah, summa ikhwatal iman azakumullah wa baraka fikum. Berteman, mencari yang terbaik, ya. Berharap kita dibantu Allah Jalla wa'ala dengan lingkungan, dengan teman-teman, orang-orang dekat yang baik tersebut. Nah ini kalau secara umum saja begini, maka tentu hubungan spesial yang lebih akrab, yang lebih dekat, melekat, itu tentunya mimbabi aula. Lebih dahsyat harapannya, tuntutannya untuk itu. Apa itu misalnya? Ya, masalah pernikahan. Apalagi cari teman, cari pasangan hidup, oh itu lebih lagi. Kalau ini dari tadi pembahasan secara umum saja begini selektif, kita nggak sembarang ngambil teman, apalagi orang-orang yang mau ah, apa namanya menikah. Nah, jelas seorang wanita akhwat dia akan selektif untuk memilih calon imamnya. Nah, begitu pula seorang ikhwan, ya, dia akan memilih calon daripada ibu putra putrinya kelak harus selektif. Nah, karena buah itu nggak akan jauh jatuh dari pohonnya. Makanya disuruh menilik hasab, disuruh menilik nasab. Itu semua orientasinya ke hal-hal tersebut. Kalau nasabnya bagus, hasabnya bagus, buah nggak jatuh dari jauh-jauh dari pohonnya buah itu. Nah, orang-orang yang memiliki karakter tinggi, derma, nah itu diambil. Berakhlakul karimah. Makanya hadis Abi Hurairah yang terkenal itu 4 perkara tungkahul mar'atu li arba'. Nah, boleh cantiknya, ada orang mencari karena cantiknya, mencari karena nasab keturunannya, nah hartanya, dan juga yang keempat agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadaka. Dia harus menjadi prioritas, dia penghakim dari semuanya. Nah, juga sebaliknya wanti-wanti dan ancaman Nabi kepada setiap orang tua yang punya putri. Kan begitu. Idza ataka man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijhu. Fa in lam taf'al takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Hadis sahih. Nabi kita bersabda, "Hei orang tua yang punya putri, kau kalau didatangi sama calon mantu yang kau lihat bagus agamanya, bagus akhlaknya, segera nikahkan." Ya, jangan sampai pernah terhalangi gara-gara panai kurang. Hah? Segera nikahkan. Kalau kau tidak lakukan nanti berpotensi terjadi fitnah yang besar, yang melebar, mewabah kemana-mana. Hanya qaulun Nabi SAW. Tapi yang menjadi penekanan kita di sini, tardawna dinahu wa khuluqahu. Kau ridhoi agamanya, kau ridhoi akhlaknya. Nah,
Jadi, yang dirahmati Allah selektif. Apalagi seorang wanita. Nah, tadi dia menjadi milih imam ini. Apa ya antum rela disupiri ke daerah yang rawan kecelakaan sama orang yang tidak pernah bisa bawa mobil? La ilaha illallah. Dalam urusan dunia saja ngeri-ngeri sedap kita. Gimana lagi dalam urusan akhirat ini kita mau supiri menuju akhirat, menuju keridhaan Allah Jalla wa Ala. Nah, maka lebih dahsyat urusan. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Dan juga tadi penguatnya jiwa-jiwa kita sendiri meneriakkan yang sejenis dengannya. Nah, kotor. Kemudian ikhwatal iman, a'azzakumullah, di antaranya itu juga al-ukhuwah ketika kita awal-awal bangun, tadi sesungguhnya cabangan dari apa yang disebutkan tadi di depan, ya ada adab berta'aruf, ada adab berta'aruf. Ta'aruf. Kan ini dalam rangka selektif. Ya berarti harus ta'aruf. Ta'aruf yakni bukan saja tentang kenalkan nama saya fulan fulan. Nah, lebih daripada itu kita mempelajari karakternya, teman-temannya tadi karena untuk selektif urusan selektif itu tadi kita mawas diri, perhatikan. Makanya ikhwatal iman itu ayat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Qala ba'du ahli al-ilm, al-imam Syekh Al-Jazairi dalam tafsir mengatakan at-ta'aruful muqtadi lit-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ta'aruf saling kenal yang berkonsekuensi kepada ta'awun. Bukan sebatas koleksi nama-nama teman, tapi untuk kita kelazimannya nanti bisa kita ta'awun. Ta'awun. Saling tolong menolong untuk mewujudkan penghambaan yang sempurna kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya kita ambil teman sebanyak-banyaknya. Ikhwah sebanyak-banyaknya. Teman-teman sebanyak-banyaknya. Dan itu hikmah diadakannya ini semua ini beda-beda. Ada yang dari suku ini, suku itu, dari negeri ini, negeri itu, beda kulit, macam-macam ras, macam-macam bahasa, semua dalam rangka agar kita berkenalan, tapi tadi perkenalan yang berkonsekuensi kepada ta'awun syar'i. Bukan perkenalan dalam rangka membanggakan diri, kata Syekh. Dalam tafsirnya. Bukan perkenalan dalam rangka membanggakan apa ya? Membanggakan Mandarnya, membanggakan Sundanya, Jawanya, Bugisnya, bukan. Litta'awun. At-ta'aruful muqtadi li at-ta'awun. Nah, karena begitulah ya, kata kita tidak kenal, tidak sayang. Kalau orang Arab mengatakan, ya, man arafa syai'an itma'anna ilaih. Man arafa syai'an itma'anna ilaih. Kalau seseorang mengerti sesuatu, dia akan tenang. Tenang kepadanya. Ya iyalah, kita sudah tahu kok. Sebaliknya kalau belum tahu kan liar kita. Gimana antum mau membangun ukhuwah dengan akhi yang baik ini? Kalau antum tidak kenalan. Maka adab-adab berkenalan itu, adab-adab ukhuwah itu berkenalan. Kehormatan ya kalau kita tahu nama orang, nama anaknya, nama abahnya, itu kehormatan. Orang Arab seperti itu juga. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahfadhu asma'a ashabihi. Nabi SAW itu adalah orang yang menghafal nama-nama temannya, nama-nama sahabatnya. Bahkan kelakuan perbuatan teman-teman lama di sebelum datang Islam itu diingat betul sama Nabi SAW. Sering-sering dalam hadis dikatakan katanya Rasulullah SAW berbicara tentang hal-hal dahulu, kemudian diikrar sama Nabi. Iya, begitu dulu perkara. Nah, jadi menghafal nama-nama temannya, menghafal kunyah-kunyah mereka. Nama-nama kecil mereka dihafal sama Nabi SAW. Nah, bahkan sebagian ditahu sifat-sifatnya sama Nabi. Ketika bertemu, qala anta fulan, kau fulan. Fayakunul amru kadzalik, dan perkaranya seperti itu, persis seperti yang beliau katakan sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Hadis dalam riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, hadis As-Sa'ib Ibnu Abi Sa'ib. As-Sa'ib ini tokoh ya. Ketika datang bertandang di majelis Nabi, kata Sa'ib, faja'alu yusnuna alayya wa yadhkurunani. Itu orang-orang mulai memuji-mujiku. As-Sa'ib mengatakan ketika aku bertandang di majelis Nabi, tiba-tiba mulai orang memuji-mujiku dan menyebut-nyebutku. Nah, Nabi mendiamkan orang-orang. Nabi SAW mendiamkan orang-orang, mengatakan, Qala, ana a'lamukum bihi. Ana a'lamukum bihi. Maksudnya, itu perkara yang dimaklumi. Saya lebih tahu dari kalian. Nah, artinya apa, ikhwatal iman? Nabi SAW itu menghafal nama-nama temannya dan mulia. Aib dalam ukhuwah, kekurangan dalam ukhuwah, kita sudah lama, makanya kita ya asatidah terutama mungkin ya, itu minta maaf banyak-banyak. Kita ini banyak dikenal namanya, tapi qadarullah kita tidak semua tahu nama ikhwah. Nah, aib, antum sudah berteman sama ini, fulan, misalnya ini sama ini, lama ya, ketemu di majelis sering, tapi giliran ditanya, itu ikhwah yang hitam itu, yang keriting rambutnya itu. Nah, giliran sifat orang yang negatif itu yang diingat-ingat. Kenapa tidak yang gagah itu yang itu yang gagah itu yang harusnya namanya Fulan bin Fulan atau Abu Fulan. Masya Allah. Bangga kita, senang kita ketika ada orang hafal nama kita. Dan kan begitu ya, antum ketemu orang tahun kenalan 2 tahun lalu, tapi ketika salaman, Masya Allah masih diingat. Coba gimana senangnya kita. Hakata. Di antara ada pertemanan itu kita menghafal nama teman-teman kita. Nah, jadi senang kita disebut nama-nama kita. Nah, idzan ikhwatal iman, begitu juga ya, nama, kunyah itu panggilan terhormat bagi seorang. Panggilan terhormat, Abu Fulan, Ummu Fulan. Ya. Ketika di kalangan para ummahat juga saling mengerti nama-nama temannya. Nah, di antara eloknya ukhuwah di dalam hal tersebut. Nah, tapi semuanya sekali lagi, semua dalam rangka ta'aruf al-muqtadi lit-ta'awun. Saling kenal mengenal untuk kita saling tolong menolong. Tolong menolong dalam kebaikan. Makanya ta'aruf diadakan. Kalau itu dimaknakan dalam acara atau rangkaian ta'aruf pernikahan, lebih dahsyat lagi itu. Begitu dia. Nah, ta'aruf ya, berkenalan, mengenal sebagaimana dimaklumi apa yang butuh diperkenalkan. Nah, wa taliman azakumullah wa baraka fikum wa mimma, ingatkan ya, jam berapa maghrib? Masih ada? Masih ya? 5 menit. Masya Allah, انتهينا. نعم إخوة الإيمان أعزكم الله وبارك فيكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا بقبول حسن. Kalau ada benarnya, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kekurangan kealpaan dari lemahnya ilmu saya dan syaitan. Asykurukum ala husni istima'ikum wa ijtima'ikum. Bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas baiknya persangkaan ikhwah, perkumpulan kita di sini, dan perhatian teman-teman sekalian, hafizakumullah. Semoga semua ini Allah Ta'ala terima sebagai amal soleh kita semua, menjadi pemberat timbangan-timbangan kebaikan kita semua. Wa kadzalika nashkuru qabla dzalika kullihi ustadzana al-fadil yang telah membina kita di sini, ya, hafizahullah wa nafa'a bihi al-ummah. Nah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril hadirin was-sami'in innahu waliyyu dzalika wa maulah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.